Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Upaya Wali Kota Madiun dalam Membangkitkan Perekonomian di Kota Madiun Saat Pandemi COVID-19. Nah, di sini dengan dosen pengampu Ibu Dra. Srumi M. Hum. Nah, selanjutnya adalah biodata saya, yaitu Trisna Karisnanggraini dengan NIM 2108102010181. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Kemudian yaitu pendahuluan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit cuplikan dari pendahuluan yang ada di artikel ilmiah saya. Nah, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 banyak sekali menuai dampak yang cukup besar di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu pada sektor perekonomian. Wali Kota Madiun, Maidi, terus berusaha keras untuk menopang perekonomian di Kota Madiun. Salah satu usahanya tampak pada saat ia menghadiri kegiatan webinar mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sinergi dan kapasitas kepemimpinan regional oleh BI Institute di Balai Kota Madiun. Kemudian Yuni Setiawati sebagai tim penggerak PKK Kota Madiun mengungkapkan bahwa pihaknya selalu memotivasi dan mengadakan kegiatan bagi para pelaku UMKM di Kota Madiun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, menurutnya, walaupun para pelaku UMKM berada di ujung tanduk ketika pandemi COVID-19 ini, mereka harus tetap semangat dan terus berupaya meningkatkan pemberdayaan UMKM Kota Madiun. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian di karya ilmiah saya ini, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2011, metode kuantitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang menganut paham positivis. Metode pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu yang sesuai, teknik yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan proses mengumpulkan data dengan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik atau kuantitatif guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan, khususnya untuk hipotesis komparatif dan asosiatif. Kemudian yaitu beranjak pada hasil dan pembahasan. Nah, saya juga akan menyampaikan sedikit cuplikan dari hasil dan pembahasan yang ada di artikel ilmiah saya, yaitu berbagai upaya terus dilakukan Pemkot Madiun untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian di Kota Madiun. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah program Lapak UMKM yang disediakan di setiap kelurahan di Kota Madiun. Nah, program Lapak UMKM ini menjadi wadah untuk menampung produk-produk UMKM setiap kelurahan, yaitu makanan atau produk yang menjadi ciri khas masing-masing kelurahan. Nah, Pemkot Madiun juga meluncurkan dana ke setiap kelurahan. Pemkot Madiun memberikan tambahan anggaran sebesar 261 juta, di mana anggaran tersebut berasal dari dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat sebesar 14,9 miliar. Nah, anggaran tersebut diserahkan kepada Kota Madiun karena dirasa cukup baik dalam penanganan COVID-19. Kemudian, Pemkot Madiun juga menyiapkan lapak UMKM di tengah kota dengan tempat yang cukup menarik. Lapak di tengah kota ini didesain dari kontainer bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, Wali Kota Madiun mengatakan bahwa berbagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat tersebut dilakukan juga sebagai upaya dalam program yang bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Nah, Yuni Setiawati selaku tim penggerak PKK Kota Madiun mengatakan bahwa bantuan berupa penyediaan stand UMKM di mal juga sangat mempermudah para UMKM khususnya produsen untuk berinteraksi langsung dengan konsumen di lapangan. Nah, hal tersebut juga diharapkan dapat memperkuat UMKM Kota Madiun. Nah, kemudian Sofyan Kurnia selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menilai bahwa kondisi perekonomian Kota Madiun, Jawa Timur selama masa pandemi on the track atau masih berjalan dengan baik.
Nah, hal ini juga dibarengi dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kota Madiun. Nah, beliau sangat mengapresiasi Pemkot Madiun dalam upaya pencegahan COVID-19 meskipun menyebabkan deflasi selama bulan Juli, Agustus, dan September. Hal ini masih dapat dikendalikan oleh Pemkot Madiun. Kemudian beranjak pada kesimpulan. Nah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk memulihkan kembali roda perekonomian yang sempat macet akibat adanya wabah pandemi COVID-19. Nah, Wali Kota Madiun, Maidi, berharap berbagai usaha yang ia lakukan tersebut dapat membuahkan hasil. Nah, salah satu usaha Wali Kota Madiun yang sangat terlihat dampaknya yaitu pada pemberdayaan UMKM. Nah, Wali Kota Madiun menyediakan program lapak UMKM, memfasilitasi UMKM, serta memperbolehkan para pelaku UMKM untuk berjualan hingga jam 12 malam. Nah, terbukti dengan berbagai usaha tersebut perlahan perekonomian di Kota Madiun kian membaik, hanya tinggal menunggu waktu saja. Nah, melihat kondisi Kota Madiun yang terus menggalak perekonomiannya tersebut, warga Kota Madiun khususnya pelaku perekonomian tidak luput untuk mentaati protokol kesehatan. Nah, Wali Kota Madiun juga terus memperingatkan kepada warganya agar tidak kendor dalam memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Nah, selain itu, Wali Kota Madiun juga mengerahkan pasukan pendekar waras untuk berjaga di pintu masuk Kota Madiun dan di titik-titik yang rawan menjadi tempat warga berkerumun. Nah, upaya Wali Kota Madiun yang dibarengi dengan masyarakat yang taat aturan tersebut membuahkan hasil berupa dinobatkannya Kota Madiun sebagai kota yang cukup baik dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Nah, kemudian Kota Madiun juga mendapatkan dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat sebesar 14,9 miliar untuk penghargaan kepada Kota Madiun atas usaha dan pencapaiannya tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.